Waduh, 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 meledak nggak tuh? Keceplosan lagi kan? Kok bisa tahu jadwal-jadwal, kisi-kisi? Ayo keceplosan kan? Ratu Dugong kebakar. Miss Gosip ya, cepet minta maaf dan perbaiki. Kalau biasa ganti haluan, karena kalau enggak hidupmu itu pasti akan menjadi lebih susah. Yang ngerti dengan manfaat dan yang keren-keren aja. Kalau kalian minum ini, kalian bayangkan kalian adalah orang keren. Tapi kalau yang nggak keren nggak usah. Aku juga nggak usah beli. Aku juga nggak. Ribet banget jualan apa sih? Informasi terupdate hari ini, wadidaw. Nah, untuk agenda Kamis depan itu adanya saksi-saksi ahli ya sayang. Pemaparan dari saksi-saksi ahli, bukan lagi saksi fakta. Nah, untuk geng-gengnya Niki Bull yang mengatakan minggu depan akan hadir Deviana ya, itu tidak akan terjadi lagi sayang. Karena apa? Saksi fakta tidak dihadirkan lagi untuk minggu depan dikarenakan semua bukti sudah terpapar jelas dan sudah menuju ke arah Niki Bull ya. Menuju ke arah Niki Bull. Miss Gosong sotoy banget, jadi curiga kenapa dia sepede itu ya, mengatakan bahwa nanti Daviana tidak akan datang. Nanti adalah akan dihadirkan, agendanya akan dihadirkan saksi ahli. Ya walaupun faktanya di tanggal 14 kemarin gitu ya, sidang terakhir itu hakim mengatakan memang akan dihadirkan saksi saksi ahli ya gitu, karena saksi faktanya udah selesai dari pihak JPU gitu. Pede banget, jadi curiga nih ya. Ini perasaan Miss Gosip nih banyak banget keceplosannya nih. Sama yang satunya nih, si FS gitu ya. Dan diduga dari VT ini itu tuh banyak yang menyangka bahwa dugaan adanya permainan di belakang layar ya dari kasus ini tuh makin nyata gitu loh. Banyak dipercaya oleh beberapa netizen bahwa wah kayaknya memang bener gitu ya, memang bener udah diatur gitu. Diduga tanpa ada pengendalian dari dalam, mana mungkin sih seorang Miss Gosip seperti ini gitu ya, seperti beliau gitu ya, seperti beliau deh ya gitu. Itu bisa seberani itu gitu, vokal gitu ya, bercuap-cuap gitu. Ternaknya siapa sih ini? Nah, masih 3 minggu lagi setelah pemaparan dari saksi-saksi ahli ini ya sayang, masih 3 minggu lagi untuk kita menunggu vonis. Mudah-mudahan vonisnya secepat mungkin. Jadi penasaran ini, Niki Bull divonis berapa tahun sih guys? Wadidaw, mudah-mudahan 20 tahun ya. Waduh, 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 meledak nggak tuh? Agenda Kamis depan itu adanya saksi-saksi ahli ya sayang. Keceplosan lagi kan? Kok bisa tahu jadwal-jadwal, kisi-kisi? Ayo keceplosan kan? Ratu Dugong kebakar. Nah biasanya yang biasa keceplosan itu adalah nenek judol ya. Biasanya nenek judol itu suka keceplosan, suka klarifikasi, terus bikin fiti. Nah ini mungkin lupa kali ya si Ratu Dugong ini, kalau dia ini bikin fiti kok bisa keceplosan. Soalnya kalau tanpa ada pengendalian dari dalam, mungkin dicuap-cuapkan. Ayo keceplosan lagi ya, keceplosan lagi ya, ternyata sudah diatur loh. Ya memang kenapa netizen itu menyamakan dengan FS, karena memang setelah klarifikasi nanti bikin VT gitu ya. Setelah keceplosan biasanya klarifikasi ya dengan bikin VT gitu, menjelaskan dengan apa yang sudah ia lontarkan di VT tersebut gitu, di VT-VT sebelumnya gitu. Kayak seolah-olah pada kelabakan sendiri gitu ya dengan omongannya sendiri gitu. Dan bahkan yang parahnya lagi, ketika itu pembahasan kemarin lagi rame itu tentang Bu Dewi nih. Jangan lupa nih atensi tentang sosok ini yang sekarang sedang diusut ya oleh KPK dengan adanya dugaan
sudah diatur, sudah dikondisikan ya beberapa orang yang berbuat curang di balik sidangnya Nikita Mirzani ya. Semoga cepat menemukan titik terang. Nah, ini juga statement dari salah satu kreator ini juga mewakili ini. Kayaknya bener sih memang ya. Coba kita dengarkan bareng-bareng. Gosip keceplosan dan sekaligus menggali kuburnya sendiri. Guys, perhatikan video berdurasi 16 detik ini ya, yang akan saya tunjukkan sebelum saya mengomentari dia. Ini dari komennya Miss Gossip. Nah, hari ini Miss Gossip ingin menanggapi ya tentang rekaman suara yang ada di dalam flash disknya Nikita Mirzani tersebut. Dan itu bukanlah suaranya Ibu HS, melainkan itu suaranya Ibu Dewi. Wadidaw. Gua nggak ngerti sama Miss Gossip ya. Apakah dia keceplosan ataukah dia sengaja gitu loh. Maksudnya gini, artinya dia kan menjustify bahwa video itu adalah video yang real. Kemudian dia secara tidak langsung mengatakan bahwa orang yang berbicara di situ adalah namanya Ibu Dewi. Come on. Artinya apa? Artinya bahwa ini bisa menjadi kasus yang serius, ya kan? Bisa menjadi kasus pencemaran nama baik loh atas nama Ibu Dewi. Kalau saya jadi Ibu Dewi, saya akan menuntut Miss Gossip ya. Terang-terangan banget soalnya bilang ya, nyebutin nama. Pencemaran nama baik, menuduh nama saya gitu loh. Dan di dalam video ini kalau apalagi kan kasus ini sudah dilimpahkan dan sudah dilaporkan ke KPK ya, tentunya kalau Bu Dewi diam-diam aja itu makin aneh lagi. Masa ia disebutin namanya dengan terang-terangan ya, walaupun apa nyebutnya sih ini Miss Gosyong ini, kreator gosip gitu ya. Itu ya ibaratnya ya udah mulai dikenal publik ya gitu dengan tuduhan-tuduhannya selama ini gitu, dan dengan siapa dia bersosialisasi itu sudah bisa kita lacak lah ya gitu. Dugaan adanya dalang itu juga ternyata ada interaksinya antara mereka gitu. Nah, dengan viralnya dan lumayan didengar dan lumayan banyak nih audiens atau pengikut atau followers lah dari Miss Gosyong ini, tentunya kan mempengaruhi nama baik seseorang jika disebutkan dengan terang-terangan seperti itu ya. Bukan Bu HS kok, tapi Bu Dewi gitu. Nah, ini juga menjadi dua penilaian yang berbeda nanti ya. Ini antara dia menutupi atau membongkar bahwa dia menyebutkan itu pelakunya dan suaranya adalah Bu Dewi, atau dia sengaja menutupi nama yang disebutkan sebelumnya. Itu nama Bu HS itu. Itu ada dua penilaian di sini. Lihat, dia juga menyebutkan jadi diduga bahwa Ibu Dewi ini adalah saudara jauh or saudara dekat, saya nggak tahu ya kan. Patut diduga bahwa dia itu adalah saudara dari Dr. DLG. Nah, siap-siap Miss Gossip, kayaknya kamu bisa jadi viral karena musuhan dengan Nikita Mirzani. Saran saya, advice buat Miss Gossip ya, cepet minta dan perbaiki, kalau bisa ganti haluan, karena kalau enggak hidupmu itu pasti akan menjadi lebih susah gitu kan. Jadi sekarang saya jadi yakin bahwa semakin banyak hal-hal yang terbuka dalam kasusnya Nikita Mirzani. Bener. Dan saya menjadi punya opini sendiri ya, mempunyai opini sendiri dan asumsi saya bahwa sebagai artis Nikita Mirzani berpikiran bahwa ya itu kan endorsement ya, 4 miliar gitu, karena dia artis gitu loh. Sedangkan pihaknya DLG itu mengklaim bahwa itu pemerasan gitu kan. Jadi sebenarnya sesimpel itu sebenarnya. Tapi ya cukup peristiwa ini atau kasus ini kata Nikita Mirzani itu yang menyita banyak perhatian masyarakat Indonesia. Cukup kita menjadi sebuah pembelajaran juga ya. Jadi dimanapun kita berada, kita mesti berhati-hati, jangan terlalu percaya ya kan. Biasanya memang banyak sekali musuh di dalam selimut ya. Orang baik-baik depan kita ternyata dari belakang. Nah, so guys, itu dia. Bahkan ketika pembahasannya kemarin itu yang sempat di-highlight di persidangan sebelumnya tentang endorse ya. Kemudian juga ada statement dari Bu FS yang aku buat di video sebelumnya. Kalian bisa cek di video atau konten aku sebelumnya. Di situ aku menjelaskan dan menampilkan sebuah VT di mana Bu FS ini menyamakan antara endorse
rumah tersebut dengan endorse dari DRG gitu ya. Bedanya endorse dari rumah ini dibaik-baikin, tapi kalau DRG ini dijelek-jelekin. Secara tidak langsung, statement Bu FS ini antara keceplosan atau tidak, sebenarnya itu sudah bisa kita nilai bahwa sebenarnya itu bukan pemerasan atau TPPU yang dituduhkan selama ini, karena memang dari BAP-nya itu sudah tidak ada, yang ada hanya Undang-Undang ITE, tapi di setiap persidangan itu masih dibahas dan dikulik ya tentang hal tersebut gitu. Di situ dia menyebutkan ya sama-sama endorse, bedanya dibaik-baikin, yang satunya jelek-jelekin gitu. Dari situ kita bisa udah punya POV kita sendiri lah ya untuk kasus ini sebenarnya seperti apa gitu. Dari pelimpahan berkas aja dulu yang lama ya berlarut-larut itu udah bikin aneh gitu loh. Nah, dugaan keterlibatan Bu FS dalam kasus ini ya gitu itu walaupun tidak ada sangkut pautnya kalau kita bisa lihat ya, karena memang tidak ada harusnya tidak ada dia dalam kasus ini, tapi dia selalu muncul dan mengomentari setiap pemberitaan tentang NM ya, even itu yang ditanya soal masalah dugaan suaminya begini begitu ataupun surat panggilan ya atas nama dia yang katanya 2 kali tapi mangkir segala macam itu, tapi selalu membawa nama NM di setiap wawancara bersama dengan wartawan gitu loh. Selalu ada nama NM di setiap dia muncul gitu. Entah VT, entah wawancara di TV, dan lain-lain gitu ya. Aku beberapa hari ini bahas dia terus gitu, karena memang muncul dan meresahkan banyak orang ya, menurut beberapa VT nih gitu ya, sudah tersebar sejauh ini gitu. Nah, juga tentang uang 5M gitu ya, dia bersikukuh untuk NM itu bisa mengembalikan uang 5M tersebut kepada dia, agar dirinya itu bisa tutup mulut dan diam untuk mengomentari tentang semua hal tentang Nikita Mirzani lah ibaratnya gitu. Setelah Nikita, permintaan seperti ini, setelah Nikita memberikan uang 5M, dia akan berhenti membahas Nikita. Alasannya apa? Berikut ini. Kalian pasti kaget. Tambahin jadi 5M. Sedangkan uang 5M yang dulu dia pamerkan aja ke kalian semua netizen itu rekening aku isinya. Kenapa bisa sama 5? Artinya apa? Artinya Tuhan itu nih Fitri. Ya, dulu dia memamerkan rekening kau 5 miliar yang kau dimiskin-miskin. Sekarang mungkin Allah ini mau challenge dia. Ada nggak uang 5 miliar? Allah challenge dia katanya. Dia 5 miliar isi rekeningnya. Isi rekening aku maksudnya. Nah, kan itu apa? Allah itu segalanya, makanya aku tuh serahkan itu semua balasan itu yang pantas membalas perbuatan itu bukan manusia. Allah Subhanahu wa taala bisa sama. Coba. Allah Maha Adil. Ya, tunjukin 5M. Kalau dulu kan aku bela harga diri dia dengan akuin rekening aku isi 5M itu punya dia. Nah, sekarang dia ngomong 4 tambah 1 5. Ayo tunjukin isi rekening kau 5M, ada nggak? Jangan minjem isi rekening dalang lagi, udah ketahuan. Ayo, ada nggak? Dia nyebut bayar, dalang loh ya. Waktu sampai minggu depan. Kalau kau bayar 5M itu aku janji nggak akan lagi mengedukasi netizen yang bodoh. Karena apa? Kau konsisten dengan ucapan kau. Dia akan membayar uang Reza itu ditambah dengan akuin rekening aku isi 5M itu punya dia. Nah, sekarang dia ngomong 4 tambah 1 5. Ayo tunjukin isi rekening kau 5M, ada nggak? Jangan minjem isi rekening dalang lagi, udah ketahuan. Jangan minjem isi rekening dalang, sudah ketahuan. Gimana tuh? Coba tinggal komentar kalian di bawah. Komen aja semua. Cus komen udah 3,2. Masya Allah, 13,3. Pokoknya kalian yang cobain produk ini, insya Allah berkurang tuh. Berkurang yang nggak diperluin di tubuh kalian itu, berkurang, pas. Mau males juga nggak apa-apa, karena ini produk ini bukan untuk orang-orang yang hasad ya, bukan untuk kaum mendang-mending. Yang mau pakai, yang nggak mau nggak usah. Ini aku bukan maksa untuk berjualan, yang pinter-pinter aja, yang mau-mau aja. Karena ini produk terlalu keren kalau untuk orang-orang yang busuk hatinya, nggak usah minum, nggak usah. Ini untuk orang-orang yang ngerti dengan manfaat dan yang keren-keren aja. Kalau kalian minum ini, kalian bayangkan kalian adalah orang keren. Tapi kalau yang nggak keren, nggak usah. Aku juga nggak usah beli. Aku juga nggak. Ribet banget jualan apa sih?